Bayangkan, sebuah sungai yang telah mengalir selama ribuan tahun, perlahan-lahan mengering di balik dasarnya yang mulai terbuka satu demi satu. Bangunan kuno, patung aneh, bahkan reruntuhan kota muncul. Ini bukan kisah fiksi, ini adalah Sungai Eufrat, salah satu sungai paling suci dalam sejarah peradaban manusia. Dan kini, saat airnya menyusut, banyak orang percaya inilah awal dari nubuat besar yang mulai terungkap. Apakah benar ada gunung emas di bawah Sungai Eufrat? Apakah ini pertanda akhir zaman, seperti yang disebut dalam hadis Nabi Muhammad? Dan benarkah artefak kuno yang ditemukan sudah mulai dijual di pasar gelap dunia? Temukan jawabannya hanya di video ini. Sungai Eufrat adalah salah satu dari dua sungai besar yang membentuk wilayah kuno Mesopotamia, peradaban tertua manusia. Bersama Sungai Tigris, Eufrat melintasi wilayah modern Suriah, Irak, hingga Turki. Dalam Alkitab, sungai ini disebutkan sebagai salah satu dari 4 sungai di Taman Eden. Dalam Islam, Eufrat disebut dalam beberapa hadis penting terkait akhir zaman. Sungai ini menyimpan rahasia zaman Babilonia, Sumeria, bahkan sebelum era sejarah tertulis. Namun kini, air sungainya mengering drastis. Faktor perubahan iklim, bendungan, dan konflik membuat sebagian besar alirannya kering dan rahasia masa lalu mulai terlihat. Tahun 2023, media investigasi global melaporkan bahwa beberapa artefak dari kawasan Suriah dan Irak yang mengering mulai dijual di situs gelap dan koleksi privat. Sebagian artefak ini meliputi patung perunggu kecil koin kuno dengan tulisan kuno, fragmen tablet dari tanah liat dengan tulisan paku, perhiasan emas dan batu permata. Diduga artefak-artefak ini dijual oleh pihak tak bertanggung jawab kepada kolektor asing. Laporan Amnesty International dan UNESCO menyoroti peningkatan drastis peredaran barang antik ilegal dari wilayah ini. Hal ini mengundang pertanyaan, apakah memang ada sesuatu yang besar yang sengaja disembunyikan dari publik? Apakah benar-benar ada harta karun yang sedang diperebutkan? Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Hari kiamat tidak akan terjadi sebelum Sungai Eufrat mengering dan menyingkapkan gunung emas. Maka orang-orang saling membunuh untuk memperebutkannya. Dari setiap 100 orang, 99 akan terbunuh." HR, Bukhari, Muslim. Banyak ulama menafsirkan hadis ini secara harfiah bahwa memang akan muncul emas di dasar Eufrat. Namun sebagian lain menafsirkan gunung emas sebagai simbol kekayaan besar yang mengundang peperangan. Kini, saat Eufrat mulai mengering dan wilayah-wilayah kaya minyak dan artefak kuno mulai terbuka, orang mulai bertanya-tanya, apakah ini tanda bahwa hadis itu mulai terwujud? Sejumlah tim arkeologi dari Jerman, Irak, dan Suriah telah melakukan penggalian mendalam sejak 2022. Beberapa penelitian yang tercatat, penemuan kota kuno Zakiku di Irak Utara, ekskavasi struktur batu besar dengan sistem drainase air, penemuan lebih dari 100 tablet tanah liat bertuliskan huruf paku, proyek pemetaan satelit wilayah dasar sungai, penggunaan drone, dan radar bawah tanah untuk mendeteksi anomali. Namun ironisnya, banyak wilayah yang tidak bisa diteliti karena konflik dan potensi penjarahan. Beberapa laporan menyebutkan bahwa milisi lokal bahkan menguasai lokasi penting dan menyembunyikan temuan-temuan besar. Dari sisi ilmiah, surutnya Eufrat adalah hasil dari perubahan iklim global, pengelolaan air yang buruk, dan proyek bendungan besar seperti Ataturk Dam. Namun dari sisi spiritual, banyak orang khususnya umat Islam melihat ini sebagai salah satu tanda akhir zaman. Perdebatan terus berlangsung. Mana yang lebih dominan? Apakah semua ini kebetulan? Atau memang skenario yang telah tertulis? Ataukah sebenarnya kita sedang menyaksikan fragmen demi fragmen nubuat yang mulai menyatu di hadapan mata kita, tanpa kita sadari bahwa sejarah, spiritualitas, dan sains sedang saling bersilangan di satu titik kritis bernama Sungai Eufrat. Di satu sisi, para ilmuwan memperingatkan bahwa Eufrat adalah korban dari kerakusan manusia modern, dari eksploitasi sumber daya air, pembangunan bendungan raksasa, hingga perubahan iklim yang mempercepat proses pengeringan. Namun, di sisi lain, masyarakat awam hingga tokoh-tokoh keagamaan mulai melihat fenomena ini bukan sebagai kebetulan ekologis, melainkan sebagai bagian dari skenario besar yang telah diramalkan berabad-abad lalu. Dalam narasi spiritual, surutnya air Eufrat bukan hanya bencana ekologis, tapi pertanda zaman yang berubah drastis dan mungkin sebuah pintu yang mulai terbuka menuju misteri akhir zaman yang selama ini hanya dibaca dalam teks suci dan hadis-hadis Nabi. Lalu pertanyaannya adalah, mengapa semua ini terjadi sekarang? Mengapa di era ketika teknologi bisa menyentuh bintang,
justru dasar-dasar bumi yang paling tua mulai terbuka. Ketika dunia berlomba membangun kota canggih dan digital, justru reruntuhan kuno dan emas yang terkubur ribuan tahun mulai muncul ke permukaan. Apakah ini hanya ironi sejarah atau isyarat bahwa manusia sedang diingatkan kembali pada asal-usulnya? Bukankah peradaban yang besar dan maju seperti Babilonia pun dahulu pernah berdiri megah di tepian Eufrat, namun kini hanya menyisakan puing-puing yang disembunyikan tanah dan waktu? Mungkin apa yang sedang terjadi di Sungai Eufrat adalah sebuah pengulangan bahwa peradaban, betapapun megahnya, akan surut seperti air sungai, hingga akhirnya yang tersisa hanyalah pelajaran atau peringatan. Dan jika benar hadis itu sedang menuju kenyataan, maka dunia kini berada di persimpangan yang menakutkan. Hadis itu tak hanya bicara tentang kemunculan emas, tapi juga tentang perebutan yang membawa darah, tentang keserakahan manusia yang tak mampu menahan diri saat kekayaan duniawi terpampang di depan mata, tentang 99 dari 100 orang yang akan terbunuh bukan karena perang besar, tapi karena nafsu terhadap harta karun yang ditinggalkan ribuan tahun lalu. Jika gunung emas itu adalah metafora, maka mungkin kini ia sedang menjelma menjadi ladang minyak, situs artefak kuno, atau bahkan kontrol geopolitik atas wilayah yang perlahan terkuak. Tapi jika ia benar-benar harfiah, maka dunia sedang duduk di tepi krisis yang jauh lebih dalam dari sekadar konflik ekonomi atau kekeringan sungai. Dari langit, drone memantau wilayah yang dulu terendam, menunjukkan pola-pola aneh di permukaan tanah kering. Arkeolog menyeka keringat dari wajah mereka di bawah terik matahari Irak, menggali batu demi batu yang bisa mengubah sejarah. Sementara itu, di Tempot Lane, kolektor kaya memandang rak-rak artefak yang baru mereka dapatkan secara ilegal. Mungkin tanpa sadar bahwa mereka sedang memegang bagian dari teka-teki akhir zaman. Pemerintah, lembaga internasional, dan milisi lokal saling mencurigai, saling berebut wilayah penggalian, dan di antara itu semua, rakyat biasa menyaksikan air menghilang dari sungai yang dulu menjadi nyawa tanah mereka. Mereka bertanya, apa yang sedang terjadi? Dan apakah ini akan berakhir? Di tengah semua pertanyaan itu, muncul rasa takut dan sekaligus harapan. Takut akan konflik yang bisa terjadi jika gunung emas itu benar-benar muncul entah dalam bentuk apapun. Dan harapan bahwa mungkin, dengan menyadari semua ini lebih awal, umat manusia bisa memilih jalan yang berbeda dari yang digambarkan dalam nubuat. Mungkin kita bisa mempelajari apa yang terkubur, bukan untuk dimiliki, tapi untuk dipahami. Mungkin kita bisa melihat bahwa apa yang dulu dianggap sebagai akhir, justru adalah kesempatan untuk kembali mengingat siapa kita sebenarnya. Makhluk yang bukan hanya rakus terhadap harta dunia, tapi juga haus akan makna di balik sejarah panjang yang kita warisi. Karena jika benar Eufrat sedang membuka rahasianya, maka dunia harus siap. Siap untuk memahami bahwa kadang yang terpendam bukan sekadar emas atau batu tua, tapi pelajaran besar dari zaman yang telah dilupakan. Dan seperti semua sungai dalam sejarah, Eufrat bukan hanya soal air yang mengalir, tapi tentang waktu, dan waktu kini sedang berbicara lewat tanah yang mulai merekah, lewat artefak yang bermunculan, dan lewat sabda yang dulu mungkin terdengar seperti dongeng, namun kini mulai terasa sangat nyata. Namun satu hal yang tak bisa diabaikan adalah kecemasan kolektif yang diam-diam menyebar di antara mereka yang memperhatikan perkembangan ini. Di forum-forum ilmiah, diskusi tentang temuan di Sungai Eufrat mulai berubah nada dari antusiasme ilmiah menjadi kekhawatiran mendalam. Para arkeolog mulai menaruh catatan khusus di laporan mereka, bukan hanya tentang artefak yang ditemukan, tapi juga tentang bagaimana lokasi penemuan mereka kini diawasi oleh pihak-pihak bersenjata. Beberapa bahkan melaporkan bahwa sebagian lokasi ekskavasi tiba-tiba ditutup, tak boleh dikunjungi lagi tanpa penjelasan resmi. Seolah ada sesuatu yang lebih besar, lebih gelap, yang bergerak di balik layar seperti tangan tak terlihat yang berusaha menjaga agar sebagian besar dunia tetap buta terhadap apa yang sedang terungkap di sana. Dan di tengah semua itu, suara-suara dari masa lalu seakan kembali hidup, bukan hanya dari teks-teks kuno atau hadis, tapi dari simbol-simbol yang ditemukan di artefak. Beberapa tablet tanah liat yang berhasil dibaca ternyata berisi petunjuk tentang kekuasaan dewa-dewa kuno yang dipercayai oleh masyarakat Mesopotamia. Ada nama-nama seperti Enlil, Anu, dan Ninhursag, entitas yang dipercaya memiliki kendali atas langit, bumi, dan kehidupan. Apa yang mengejutkan para peneliti adalah kemiripan antara narasi kosmologis mereka dengan kisah-kisah penciptaan dalam berbagai tradisi spiritual dunia lainnya. Apakah itu hanya kesamaan simbolis, atau jejak dari satu sumber pengetahuan purba yang telah tersebar sebelum sejarah mulai ditulis? Sementara itu, masyarakat lokal di sekitar Eufrat semakin khawatir. Beberapa dari mereka mengatakan bahwa malam-malam mereka kini dipenuhi mimpi aneh tentang cahaya terang dari dasar sungai, tentang suara gaib yang memanggil dari dalam tanah,
dan tentang peperangan besar yang meletus karena emas yang belum pernah mereka lihat. Bagi sebagian orang, ini hanya sugesti. Namun bagi lainnya, terutama mereka yang meyakini nubuat lama, ini adalah tanda bahwa masa yang dijanjikan sedang tiba. Tak sedikit pula yang melaporkan fenomena tak biasa. Burung-burung yang berputar aneh di atas situs kuno, perubahan suhu tanah di area tertentu, dan bahkan suara seperti getaran dalam tanah yang terdengar pada malam hari. Di sisi lain, dunia barat terutama institusi arkeologi besar dan media internasional masih sangat hati-hati dalam menyampaikan berita ini. Ada kesan bahwa mereka enggan menyentuh aspek spiritual atau eskatologis dari fenomena ini. Semua dibingkai dalam bahasa arkeologi, climate crisis, dan geopolitik. Tapi mereka lupa bahwa bagi sebagian besar manusia di wilayah ini, kisah tentang Eufrat bukan hanya soal sungai yang mengering. Ini tentang takdir, ini tentang waktu yang berputar ulang, dan ini tentang janji yang mulai menagih kenyataannya. Dan jika kita bicara tentang geopolitik, maka kita juga harus menyadari bahwa wilayah ini telah lama menjadi medan perebutan kekuasaan antara kekuatan besar dunia. AEC, Rusia, Turki, Iran, semua punya kepentingan strategis di kawasan ini. Ketika sungai Eufrat mengering, bukan hanya artefak yang muncul, tapi juga potensi ladang minyak baru, cadangan mineral bawah tanah, dan tentu saja jalur pengaruh. Maka tak heran jika temuan-temuan arkeologis ini tak sepenuhnya dilihat sebagai warisan budaya, tapi juga sebagai aset nasional yang harus dikendalikan. Pertanyaannya, siapa yang mengendalikan siapa? Apakah bangsa lokal benar-benar memiliki kuasa atas warisan leluhur mereka sendiri? Ataukah semuanya sudah menjadi permainan kekuatan global? Dan dalam narasi spiritual akhir zaman, perang bukan hanya soal peluru dan senjata, tapi juga soal informasi. Apakah mungkin apa yang sedang kita saksikan hari ini adalah bagian dari perang informasi di mana kebenaran disembunyikan dan kebohongan dibungkus sebagai laporan resmi? Karena jika benar gunung emas itu sudah mulai tampak, meski belum secara harfiah, maka logika perebutan dan konflik sudah berjalan. Dunia hanya tinggal menunggu kapan angka 99 dari 100 itu menjadi statistik nyata di medan perang modern. Namun, seperti dalam semua kisah besar manusia, selalu ada jalan lain. Jalan untuk memahami, bukan menguasai. Jalan untuk menjaga, bukan mengeksploitasi. Dan jalan untuk merendah di hadapan sejarah yang lebih tua dari seluruh bangsa di bumi ini. Apa yang ditemukan di sungai Eufrat bukan sekadar artefak atau reruntuhan, tapi mungkin adalah cermin. Cermin untuk melihat siapa kita sebenarnya. Apakah kita akan menjadi generasi yang menghancurkan demi emas, atau generasi yang belajar dari peradaban yang terkubur? Dalam satu catatan kuno yang diterjemahkan dari tulisan paku, ditemukan kalimat yang berbunyi, "Jika kamu menemukan tanah kami, hormatilah. Jika kamu menggali rumah kami, pelajarilah. Tapi jika kamu mencuri dari kami, maka sejarah akan mengulang dirinya." Kalimat itu tak bisa diabaikan begitu saja, karena bisa jadi seluruh kisah ini bukan hanya tentang Eufrat yang mengering, tapi tentang manusia yang mengulangi kesalahan yang sama. Kesalahan mengabaikan pesan dari masa lalu. Dan jika air sungai adalah waktu, maka kini waktu telah berhenti mengalir. Dasar sungai menjadi panggung, artefak menjadi aktor bisu. Dan kita, manusia modern, menjadi penonton yang diundang untuk menyaksikan babak baru dari sejarah yang belum selesai. Namun, apakah kita siap menerima apa yang akan muncul berikutnya? Atau justru kita akan membuktikan bahwa kita memang belum pernah benar-benar belajar? Karena mungkin, sesungguhnya, gunung emas itu bukanlah bongkahan logam berkilau, tapi akumulasi dari semua keserakahan, kekuasaan, dan obsesi manusia sepanjang zaman. Dan ketika ia muncul, bukan hanya emas yang kita temukan, tapi juga sisi tergelap dari diri kita sendiri. Dan pada akhirnya, mungkin bukan emas yang harus kita takuti, bukan pula reruntuhan kuno, bukan pasar gelap artefak, dan bukan juga konflik bersenjata. Yang paling mengerikan bukanlah sungai yang mengering, tapi hati manusia yang kehilangan arah. Karena di balik semua peringatan yang terukir dalam teks suci, dalam prasasti kuno, dalam naskah-naskah yang ditulis dengan darah dan pengorbanan terselip satu pesan sederhana, namun mendalam, bahwa kekuasaan tanpa kebijaksanaan adalah kehancuran. Sungai Eufrat telah mengalir selama ribuan tahun, menyaksikan lahir dan matinya kerajaan, menyuburkan tanah-tanah yang kini menjadi gurun, dan mencatat sejarah umat manusia lebih lengkap daripada buku manapun. Kini, ia mengering, dan saat dasar sungainya terbuka, bukan hanya rahasia yang muncul tapi juga pertanyaan, apakah ini peringatan atau peluang kedua? Mungkin kita adalah generasi terakhir yang diberi kesempatan untuk melihat, memahami, dan mengambil sikap. Apakah kita akan mengulangi dosa peradaban lama memburu emas, menjarah warisan leluhur, dan menebar perang demi kekuasaan?
Atau kita akan berhenti sejenak dan mendengarkan apa yang dikatakan oleh tanah, air, dan sejarah? Karena mungkin di balik gunung emas yang disebut dalam nubuat itu, tersembunyi satu kunci terakhir, bahwa sebelum akhir tiba, manusia akan dihadapkan pada pilihan besar antara mengejar harta atau menyelamatkan martabat, dan pilihan itu kini ada di tangan kita. Jika kamu percaya bahwa sejarah bukan sekadar masa lalu, tapi juga peringatan untuk masa depan, maka bagikan video ini. Bantu lebih banyak orang melihat apa yang sedang terjadi di Sungai Eufrat, dan pikirkan ulang tentang peran kita dalam sejarah yang sedang ditulis kembali hari ini. Jangan lupa tinggalkan pendapatmu di kolom komentar. Apakah kamu percaya bahwa ini hanyalah kebetulan atau sebuah pertanda yang sedang terbuka? Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini, karena misteri belum selesai di sini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.